Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, silakan TV dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih TV. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kurang semangat? Luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Ini sesuai dengan cuaca yang cerah ya. Jadi kita berangkat sekolah dengan suasana hati yang senang, cuaca yang cerah ya kan. Semoga hati kalian juga cerah seperti cuaca hari ini. Ya. Jadi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, sedang pramuka ya. Yang sedang pramuka itu semoga diberikan kemudahan, kelancaran sehingga nanti pulang bisa membawa prestasi bagi sekolah kita ya. Untuk kalian yang belajar harus semangat ya. Jadi semangat itu salah satu wujud dari rasa syukur ya. Jika kalian semangat itu berarti kalian sudah mengekspresikan bahwa kalian itu bersyukur. Jadi syukur itu bukan hanya di mulut ya. Syukur itu adalah bahasa hati. Jadi ucapan dan perbuatan itu adalah bukti bahwa kalian telah bersyukur hari ini ya. Jadi dengan kelas yang lengkap ini semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan pengetahuan baru ya, sehingga bisa berguna di kemudian hari. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang geografi, materi tentang peta ya. Jadi sebelum memulai, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu peta? Sudah ya. Oke. Jadi peta, apa sih peta itu? Yang harus semangat angkat tangannya. Iya, silakan. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dalam skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Betul, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Marta. Oke, terima kasih Marta. Kemudian saya tanya lagi, apakah ada yang pernah menggunakan peta? Silakan. Ya terakhir, pernah? Kapan? Kapan? Oh, pas kunjungan ke dari Suai. Ya, jadi terakhir menggunakan untuk apa itu kemarin? Untuk Oh iya betul. Jadi salah satu menggunakan peta adalah untuk mengetahui lokasi. Ya, jadi kita bisa menggunakan peta. Peta apa yang digunakan terakhir? Dari map. Ya, jadi di HP kalian yang punya HP, Nah, di HP kalian itu ada Google Map. Manfaatkan ya. Itu peta yang ada di genggaman kalian. Jadi kalian semuanya memiliki peta digital. Oke. Nah, ini apa ini? Nah ini ya. Ini salah satu contoh peta. Kira-kira ada yang tahu peta apa ini? Peta dunia ya betul ya. Ya pas kali ini peta dunia. Jadi dunia kita, dunia yang bulat itu, jika dibuat peta seperti ini. Kira-kira ada yang tahu negara kita di sebelah mana? Wah, terakhir tahu Indonesia di mana? Silakan, ke depan terakhir. Ya, nggak usah malu-malu. Indonesia, silakan. Ayo, di mana Indonesia? Oh, ada temannya yang membantu? Nah, silakan. Tunggu ya, jadi kita belajar bersama. Namanya Victor. Victor, ada yang lain? Sama? Oke. Betul ya, tepat sekali. Mana? Terakhir? Ya, ini Indonesia. Tepuk tangan untuk terakhir kita. Ini ya, saya tunjukkan dengan pointer nih. Jadi di sinilah Indonesia. Nah, ini Indonesia. Ini Indonesia yang warna hijau nih ya. Nah, Indonesia ini dari Sabang sampai
hari ini, ya, jadi nanti kita setelah belajar kalian mampu untuk menjelaskan konsep dasar peta. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Marta ya. Jadi peta itu gambaran permukaan bumi pada bidang letak dengan skala tertentu. Apakah hanya ada skala saja di dalam peta? Tentu tidak ya. Nanti kita pelajari. Yang kedua, mengidentifikasi jenis peta dasar dan peta tematik serta manfaatnya dengan tepat. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan peta dasar dan peta tematik. Ya. Yang terakhir adalah kita nanti setelah belajar ini mampu untuk mengidentifikasi komponen-komponen peta. Kenapa kita harus mempelajari peta? Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, tadi contohnya terakhir, dia menggunakan peta. Ya, itu padahal mungkin secara tidak sadar ya, tapi karena dia langsung ingat, oh iya ada peta nih, bisa menunjukkan jalan, ya, menunjukkan titik lokasi. Yang sebelah kiri itu gambar apa itu? Yang ini. Ya, siapa tadi? Siapa namanya? Firda. Ya, namanya Dina. Dina ini kalian temukan di mana biasanya? Di rumah undangan, Pak. Ya, di undangan. Betul sekali ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Berarti jika kalian melihat undangan tuh, kalian tidak melupakan unsur pokoknya. Biar tidak tersesat, kalian lihat benar. Sekarang saya mau cek konsentrasi kalian. Udah sarapan belum hari ini? Ya. Sudah yang belum. Semangatnya berapa semangatnya coba? Saya cek semangatnya 1 sampai 10 berapa? Katanya 7, 8, 7, 9, 10. Wah, berarti sarapannya double berarti mungkin ya. 10. Paling rendah berapa ini? 6. Jadi rata-rata semangatnya 8 ya. Tepuk tangan. Semangat sudah ya. Sekarang fokusnya. Oke. Permainan kali ini adalah tentang kelipatan angka dan tepuk tangan. Jadi setiap kelipatan 3, ingat kelipatan berapa? 3. Lalu 6. Lalu 12. Dan seterusnya. Kalian ganti dengan tepuk tangan sebanyak 2 kali. Ya, dari sini. 1, 2, 4, 5, 8, 10. 11. Harusnya berapa? Harusnya 13 karena 12 sudah diganti tepuk tangan. Oke, sekarang karena berhenti di sini, saya ulang dari sini mulai dari angka 1. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 12. Oke, permasalahan yang kalian hadapi ketika melihat peta-peta yang ada di internet. Ada peta tapi nggak ada apa-apanya nih. Gimana saya bacanya? Pernah nggak kalian bilang gitu? Mengapa? Ada yang tahu? Ya, terakhir? Nggak ada judulnya. Betul. Peta itu harus ada judul. Apalagi selain judul? Tidak ada skala. Betul, tidak ada skalanya. Ya, sekarang saya lihat nih. Ini mana ini? Ini peta atau bukan? Peta, tetapi nggak ada judul juga. Ada skalanya nggak? Nah, ini ya, ini ada skalanya. Lihat. Ini skala. Dia menggunakan skala grafik. Skalanya berbentuk grafik garis. Jadi skala itu ada 3 skala peta itu. Ada skala angka yang biasa kalian lihat itu biasanya 1:1.000.000 atau 1:500.000. Terus ada skala garis atau grafik itu. Jadi setiap panjang yang ditentukan itu panjangnya adalah 200 km. Ya, terus satu lagi ada skala dengan kalimat, disebut dengan skala verbal. Oke, perhatikan ya. Hai Sobat Gio, tahukah kamu bahwa peta itu bermacam-macam? Apa saja jenisnya ya? Kapan saja peta bisa berguna?
Apa saja alasan peta dibuat ya? Bagaimana sih cara membaca peta yang benar? Peta dibuat untuk tujuan yang beragam. Ada peta yang dibuat untuk tujuan umum, dan ada pula yang berfungsi untuk menggambarkan informasi tertentu. Istilah untuk kedua jenis peta itu adalah peta dasar dan peta tematik. Tentunya, untuk dapat memanfaatkan peta dasar atau peta tematik dengan tepat, kita perlu tahu cara membacanya. Itulah sebabnya ketika peta dibuat, maka peta dilengkapi beberapa unsur agar kita bisa dengan mudah memahami informasinya Sobatgio. Pertama, semua peta perlu diberi judul sesuai dengan informasi yang ada di dalamnya. Judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas peta. Kedua, peta harus diberi petunjuk arah mata angin agar para pengguna tahu kemana arah atau orientasi sebuah peta. Simbol yang digunakan adalah panah arah utara. Lalu, skala. Skala pada peta menjelaskan perbandingan jarak antara keadaan pada peta dengan keadaan sebenarnya. Unsur berikutnya adalah legenda. Legenda peta berisi keterangan tentang simbol dan warna yang dipakai dalam peta. Selanjutnya ada garis tepi dan inset. Garis tepi memberi keterangan tentang pengguna, sedangkan peta inset menampilkan wilayah mineral sebuah lokasi pada peta dengan skala lebih besar. Kini Sobatgio sudah mengenal lebih banyak elemen sebuah peta kan? Nah, Sobatgio tahu nggak bahwa pembuat peta disebut kartografer? Mereka lah yang memilih skala dan memutuskan seluas apa wilayah yang akan dipetakan serta seberapa detail petanya, termasuk ukuran simbol, garis, corak, dan warna yang akan memengaruhi tingkat kemudahan dalam membaca peta loh. Wow, seorang kartografer ternyata jago memadukan sains dan seni ya. Kartografer harus mengumpulkan informasi terlebih dulu untuk membuat peta. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang disebut sebagai data spasial. Apa kamu tahu siapa sih pembuat peta seluruh Indonesia? Ternyata yang bertugas membuat peta dasar seluruh Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial atau BIG. BIG juga bertugas mempermudah pemakaian peta, meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang peta. Peta paling ekstensif yang BIG telah produksi bernama Peta Rupa Bumi Indonesia atau RBI. Peta RBI mengandung banyak sekali info geografis. Isinya termasuk peta lingkungan laut Indonesia dan peta lingkungan pantai Indonesia. Peta RBI termasuk ke dalam kategori peta dasar. Peta RBI ditampilkan dalam skala besar, menengah, dan kecil. BIG juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian lain untuk saling mendukung kerja pemerintahan. Salah satu wujud kerjasama itu adalah kebijakan satu peta nasional atau One Map Policy. Demi mewujudkan amanat itu, BIG bermitra dengan Kementerian Koordinator dan Perekonomian. Dengan dibuatnya kebijakan satu peta, maka kelak kita bisa memiliki peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. KSP akan sangat berguna untuk mempercepat pembangunan nasional. Nah, Sobatgio, tugas dan kerja BIG ternyata penting untuk bangsa Indonesia ya. Mari kita dukung bersama demi menata Indonesia yang lebih baik. Silakan kelompoknya bergabung ya. Ya, nggak apa-apa, gabung aja, gabung dengannya. Jadi kita ada 5 kelompok ya, 5 kelompok. Setiap kelompok pesertanya 5 sampai 6. Silakan bergabung. Sekarang saya cek dulu nih, kelompok 1 ada apa HP-nya ini? Oke, sekarang kalian silakan untuk berdiskusi ya, diskusi selesaikan permasalahan yang ada di KPD kalian. Ya. Untuk materinya silahkan kalian scan ya. Ada barcode di halaman terakhir. Nomor siapa namanya? Ya, sama kelompoknya, kelompok 4 ya.
bisa? Nah, itu bisa ya. Iya, ditulis di atasnya kan? Ada perintahnya di sini ya. Nah, perintahnya muncul di belakangnya. Kita jika ada yang kesulitan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, silakan dilanjutkan ya. Mana semangatnya nih? Masih semangat ya? Ya. Apa perintahnya? Jadi kalian lihat warnanya ya. Lihat warnanya. Oke, bagus ya. Merah ya. Oke. Belum dimulai. Hijau atau biru? Oke. Hitam ya? Oke, lanjut. Itu hijau tua. Hijau tua. Sekarang kelompok kita untuk kelompok 2. Silakan ke depan. Di sini ya. Ya, di sini. Di sini. Oke, yang lain perhatikan. Silakan. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Tapi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvi sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Maria Putri sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Abdullah sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Aditya sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Keranam sebagai anggota. Silakan yang saya ingin bersama. Simak dan dengarkan dengan baik-baik apa yang akan kami sampaikan. Aktivita. Gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Peta bentuk buku, atlas, peta dengan bumi global. Peta jenis umum. Jenis khusus. Peta. Peta. Gunung api, sungai, ibu kota, kabupaten, kota, rumah sakit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami Ada yang mau persilakan. pertanyaan? Nah, nih, ada yang mau pertanyaan? Silakan. Ada? Oke, ada, silakan. Bella, tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan selamat pagi. Kemudian, kalau peta berwujud buku namanya apa?
Satu, judul. Ya. Judul peta, skala peta. Lalu garis peta, garis bujur disebut dengan garis astronomis. Apa lagi? Tadi saya dengar legenda juga tadi ya. Legenda simbol. Apa lagi? Orientasi atau arah mata angin. Tepat sekali. Oke. Lanjut, yang bawah itu adalah contoh-contoh simbol yang ada pada peta. Yang segitiga warna merah. Lalu bawahnya biru. Ya, betul. Terus bawahnya apa itu? Ibu kota. Ya, ibu kota. Bisa kabupaten, bisa provinsi. Terus bawahnya itu apa itu? Iya, pusat kesehatan atau kita kenal dengan rumah sakit. Ya, yang ada tambah atau terus itu rumah sakit. Lalu yang terakhir, garis putus-putus adalah kalau jalan dia tak putus. Ya putus kamu dengan dia gitu. Jalan itu nggak putus ya, jalan yang nyambung, warnanya merah atau hitam. Kalau ini putus-putus, ya batas wilayah, tepatnya wilayah provinsi. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, nanti saatnya kita bermain kuis. Silahkan hatinya disiapkan. Sudah berapa orang? 11 ya, oke, sudah peserta. Yang belum angkat tangannya, siapa lagi belum? Kelompok 4 sudah semua? 3 sudah? 2 sudah? Oke. 5 sudah? Mulai siap memulai peserta. Oke. Waktunya singkat ya, ingat. Cepat. Ingat ya, permainan ini semakin kalian cepat menjawab, poinnya semakin besar, semakin banyak. Jadi harus kalau udah ketemu jawaban langsung jawab. Oke, lanjut, fokus. Hampir semuanya benar ya, hanya satu saja yang salah. Oke, perhatikan yang terakhir ini. Fokus lihat arahnya masing-masing. Oke, kita lihat ya, inilah kuis kita hari ini. Siapakah dia? Ternyata rival Ariel dan Victor. Ini lagi-lagi semua ini perempuannya mengalah atau ngelek? Ngelek ya, perempuannya. Iya, ada lagi sekali lagi. Ini serius ya. Oke, silakan keluar meja yang sudah masuk. Satu, pertama. Siapakah dia pertama? Fokus ya, ini nanti menjadi assessment kita pada pertemuan kita hari ini. Oke, mulai ya.
Oke, kita lihat. Ya. Victor, sama Ripal dan Sherry. Jadi ada laki-laki dan perempuan ya. Sudah mulai. Oke, ya. Nanti, bentar. Yang masih penasaran dengan soalnya, nanti silakan pantau grupnya ya. Jadi nanti hasilnya akan dikirimkan di grup. Ada remedial maupun ada pengayaan nanti di grup kalian ya. Jadi soalnya bisa nanti diceritakan di rumah kalau masih penasaran. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Masih semangat nggak? Mana semangatnya? Nah, kompak. Mana semangatnya? Luar biasa. Mana semangatnya? Jadi pembelajaran peta ini sebenarnya tidak jauh, sebentar ya. Peta ini sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita ya. Jadi peta itu melekat di gadget kalian, di HP kalian, ya. Jadi peta itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah pentingnya kita untuk bisa memahami, bisa ya mengidentifikasi tentang peta. Ya. Jadi ini barangkali ada yang mau bertanya tentang peta, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ada? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa nanti pulang buka map atau Google Earth ya. Sambil terus berlatih, membiasakan untuk menggunakan fitur-fitur yang ada dalam handphone kalian. Jadi peta ini membantu kita dalam segala hal ya. Misalkan kita mau pergi ke Pontianak, nggak tahu jalan, tinggal aja pilih tujuan kita, kemudian lokasi awal dan pilih rute. Dia akan memandu kita sampai ke Pontianak. Di Pontianak kita nggak tahu nama jalan, tinggal masukkan nama jalan, terus pilih rute. Dia akan memandu kita. Akan belok kanan, lurus. Kalau salah jalan, map itu akan memberikan informasi. Oke, untuk pertemuan kita minggu depan ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Pernah dengar nama penginderaan jauh? Jadi kita bisa melihat objek atau benda atau rumah teman kalian yang letaknya jauh di sana. Jadi kita menggunakan, kalau dalam remote sensing nanti kita lebih banyak menggunakan HP kita, HP ataupun laptop, menggunakan aplikasi Google Map atau Google Earth ya, bisa melihat lokasi yang sangat jauh tanpa kita mendatangi tempat itu ya. Jadi menarik nanti. Oke ya, jadi silahkan kalian nanti searching ya, cari di handphone kalian tentang penginderaan jauh ya. Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri ya, karena waktunya juga sudah habis. Silahkan kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Sebelum saya pelajaran, sudah kita berdoa bersama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.